Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Mudah-mudahan pada perjumpaan kali ini dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, tak kurang suatu apa. Oke, kali ini saya ingin memberikan referensi untuk kandang yang sehat agar kambing kita itu tetap selamat. Yang pertama itu dari atap. Solusi dari persekitaran kita itu yang banyak pohon, biasanya itu kan lembab. Di waktu musim penghujan itu akan lembab. Jadi solusinya itu atapnya dikasih fiber transparan seperti itu. Tujuannya itu agar cahaya masuk, sinar matahari juga masuk. Jadi dari kotorannya sendiri itu jadi juga mengurangi dari kelembapan kotoran yang ada di bawahnya. Itu yang pertama. Dan untuk yang selanjutnya, yang kedua, itu panggung. Dari panggung ya. Dari panggung itu harus tinggi seperti ini. Tuh, tinggi seperti ini. Jadi nanti amoniak yang ditimbulkan dari kotoran itu tidak sampai ke atas panggung, tidak menyerang apa itu namanya, kambing, amoniaknya itu. Jadi biasanya itu amoniak menimbulkan penyakit pada kambing itu karena kelembapan dari kotorannya, apalagi kalau basah. Nah, itu yang kedua. Dan yang untuk selanjutnya, ukuran. Ini di sini yang kotakan ya, ini kawannya. Kalau ukurannya sekali lagi ini untuk breeding itu 1 meter lebar, 1,5 meter itu panjangnya ke belakang untuk breeding. Jadi dibuat agak lebar, beda dengan fattening ataupun penggemukan. Jadi kalau lebar kan misalnya kalau anakannya 2 seperti ini, itu masih banyak ruang untuk leluasa pergerakannya. Nah, ini yang kotakan. Dan di sini kan juga ada yang di koloni, kawan. Ada yang di koloni, jadi ini lebih lebar karena isinya itu lebih banyak. Dengan kelebaran kotakan seperti ini menghemat, mengirit tempat dan juga biaya. Karena kayunya itu kurang. Maksudnya kayunya itu tidak memakan kayu yang terlalu banyak. Jadi di koloni seperti ini. Dan juga kalau di koloni seperti ini, anakan-anakan ini leluasa dalam pergerakannya. Itu keuntungan kandang yang di koloni. Karena pergerakannya itu memang perlu dibutuhkan untuk kambing-kambing yang usianya lepas sapih usianya. Ini yang seperti ini nih contohnya, ini yang lepas sapih di koloni seperti ini. Kalau dari awal dari kecil itu sudah di koloni, itu sampai besar juga tidak saling berserudukan karena sudah paham lah, sudah paham dari kecil, sudah sama bareng, jadi tidak saling berserudukan. Nah, dan untuk selanjutnya, untuk panggung itu memanjang ya, memanjang dari samping kiri ke samping kanan. Itu perlu digarisbawahi. Kenapa? Kalau memanjang dari depan ke belakang, nah ini posisinya posisi yang tepat seperti ini nih kawan, menyamping dari kiri ke kanan, menyamping. Ini yang posisi yang tepat seperti ini. Kalau dari depan ke belakang itu memanjang dari depan ke belakang, itu dikhawatirkan itu ketika makan itu kambing akan terjepit ya, karena kaki kambing itu searah dengan dengan reng ataupun kayu yang dipasang, itu searah. Jadi biasanya yang terjadi terjepit itu kecepit seperti itu. Nah, dan yang perlu penting juga ini kawan, ini ukuran ini pagar ini kalau misalnya mau lebar itu lebar sekalian, kalau mau sempit itu sempit sekalian, jangan tanggung sekali lagi, jangan tanggung. Kenapa? Karena kalau tanggung terkadang itu kambing kepalanya itu ada yang masuk ke lubang seperti ini, ada yang masuk tapi tidak bisa keluar lagi, tidak bisa ditarik lagi. Nah, itu biasanya mengakibatkan cedera, bahkan bisa mengakibatkan kematian itu kalau tidak
misalnya di kandang nggak ada orang itu, karena ditarik kambing itu biasanya tercedera gitu. Nah makanya memang dari itu kalau mau lebar itu lebar sekalian, yang penting kambing itu tidak bisa melaluinya gitu, tapi kepala bisa keluar masuk. Kalau mau sempit sekalian, jadi kambing tidak bisa masuk sekalian gitu, karena yaitu tadi membahayakannya seperti itu. Nah jadi itu. Nah ini untuk kambing yang kandang kambing yang idealnya seperti itu. Kalau untuk kandang yang kotakan besar kayak ini, koloni ini sekitar 3 kali 2 meter ya. 3 kali 2 meter ini diisi berapa ini? 1, 2, 3, 4 ekor aja masih luas. 4 ekor masih luas. Akan tetapi ini kalau sekatan, dibuat sekatan, ini paling cuma muat berapa? Paling muat 4. Ini kalau dibuat sekatan. Nah, jadi itu mempunyai keuntungan sendiri kalau dari segi kandang koloni. Nah, ini memang sengaja dibuat koloni dan juga sekatan. Dan sekatan ini keuntungan yang lain itu ketika ada apa ya, dere atau doro atau indukan yang belum kawin, itu kan dijadikan satu, akan dijadikan satu. Contohnya, nah seperti ini. Ini ada babon, ada indukan, ada doro juga, dijadikan satu. Tujuannya ini nanti kita ketika mengawinkan, ini dimasukkan satu pejantan gitu, dimasukkan pejantan satu, udah beres. Kita nggak usah capek-capek menurunkan, naikkan, terus mencampurkan gitu. Nah jadi keuntungan dari koloni itu seperti itu. Kalau misalnya di kotak-kotak kan itu perlu diturunkan, atau pejantannya dimasukkan ke betina, ataupun betinanya yang dimasukkan ke kotakan pejantan. Nah jadi seperti itu. Karena mungkin ini ada yang ditali, mungkin ini yang sudah apa ya, tua lah istilahnya, tua, jadi kadang nyeruduk. Yang masih muda-muda itu jadi ditali. Nah jadi seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya ini perlu juga kawan ya, jadi terkadang ini yang kayak gini ini pemotongan ini kadang dilebihkan ya, dilebihkan dalam beberapa senti gitu. Nah ini kalau menurut saya itu kurang kurang pas gitu. Yang pas ya seperti ini, pemotongannya itu rata dengan kayu ini. Karena kalau ini dilebihkan beberapa senti gitu, itu contohnya nah seperti itu indukan naik kayak gitu. Nanti ketika turun itu pernah kejadian juga, itu kepalanya nyangkut di ya kayu itu tadi, kayu reng itu nyangkut, karena pemotongannya itu disisakan tidak rata dengan kasau itu tadi. Nah makanya dari itu pemotongannya itu harus diratakan, jangan dilebihkan. Nah, kalau untuk posisi kandang, sekali lagi ini memanjang ya, memanjang dari sini ke sana, dari selatan ke utara. Jadi kalau bisa itu sinar matahari itu yang keluar dari timur ataupun barat. Misalnya keluar dari sana, ya kita memanjangnya ini dari sebelah kiri ke sebelah kanan kayak gitu. Jadi nanti ketika matahari terbit ataupun terbenam, itu sinar matahari itu bisa masuk. Contohnya kalau matahari terbit dari sebelah sana itu, dari belakang maupun ataupun terbit ataupun muncul gitu ya, itu matahari langsung menerpa dan menyinari masuk ke dalam sini. Tapi kalau memanjangnya dari barat ke timur, itu cahaya matahari terbatas karena terhalang sama kandang yang panjang itu. Nah jadi seperti itu kawan. Jadi posisi kandang juga perlu
diperhatikan untuk kesehatan dan keselamatan kambing-kambing kita. Oke, itu tadi ya kawan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam ternak, salam irit, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.